Selamat siang, menjelang sore, tentunya di Bali sudah sore ya. Saya Imadi Junior Inarta, moderator pada sore ini, acara uh, Isikline Fellow Chapter. Selamat datang semua panelis, speaker, yang tentunya para fellow, new fellow maupun post fellow, yang tentunya sangat mengharapkan acara Vivo, yaitu acara Isikline yang tentunya sangat ditunggu-tunggu. Saya selamat salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita ada beberapa rangkaian acara pada sore ini. Tentunya yang pertama adalah speaker dari Dr. Yusuf Al-Segaf yang berjudul tentang GP2B3A inhibitor in primary PCI in the era of potent antiplatelet. Setelah itu ada tanya jawab dari audiens, kemudian case presentasi oleh Dr. Sarilia Septiani dari Palembang. Kemudian ada tanya jawab dari audiens. Nah, setelah itu kita akan diskusi panjang masing-masing dari acara speaker pertama dan case presentasi yang akan disampaikan. Kita ada diskusi yang tentunya sangat kita harapkan dari Pelo yang mengikuti acara ini secara interaktif memberikan diskusinya kepada kita, bertanya sebanyak-banyaknya dan tentunya sangat. Oke, karena waktu biar lebih banyak diskusi, kita harapkan sesi pertama saya akan mempersilahkan Dr. Muhammad Yusuf Al-Sagaf untuk memberikan presentasi yang pertama tentang GB2B3A inhibitor in primary PCI in the era of potent antiplatelet. Mungkin Dr. Yusuf semua udah kenal ya. Dr. Yusuf adalah staf di Rumah Sakit Sutomo, Fakultas Kedokteran di Airlangga, dan tentunya dia adalah seorang staf senior dan sahabat saya tentu. Dr. Yusuf, silakan untuk memberikan presentasinya. Terima kasih Dr. Junior sebagai moderator. Kami mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sejawat sekalian. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Perki dan juga Piki yang mempercayakan kami untuk menyajikan materi di sore ini. Adapun materi yang akan kami sajikan adalah penggunaan GP2B3A inhibitors pada primary PCI yang disingkat sebagai GPI. Dan tentu saja pertanyaannya selalu yang menarik adalah apakah masih ada manfaat di era poten antiplatelet. Dalam persiapan materi kami dibantu oleh Dr. Dwipa dan tidak jarang kita menggunakan bantuan AI Perplexity. Jadi karena topik ini cukup menarik, mengamati keberagaman operator dalam penggunaan baik itu indikasi, rute, ataupun durasi pemberian. Bahkan sebagian operator sudah mulai meninggalkan penggunaan GPI ini. Di akhir presentasi, kami berharap bahwasannya sejawat intervensionis memahami rekomendasi GPI saat ini. Kemudian juga mengenali clinical konteks di mana GPI masih bermanfaat. Dan tentu saja bagaimana cara kita memberikan supaya kita mendapatkan outcome terbaik buat pasien. Untuk mencapai learning objektif ini, maka kami membagi menjadi 3 subtopik, yaitu pendahuluan, kapan mempertimbangkan GPI, dalam hal ini utamanya FTV betide, karena sepengetahuan saya yang masuk ke Indonesia hanya itu. Kemudian bagaimana cara pemberian untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik. Telah kita pahami bahwasanya ketika kita menghadapi pasien dengan STEMI, tentu saja adesi platelet dengan komponen subendotel akan mengaktifasi platelet itu sendiri. Sekaligus juga akan mengaktifasi faktor seperti ADP, tromboksan A2, ataupun trombin yang akan melibatkan dan juga mengagregasi daripada platelet yang lain. Ini kenapa kita diminta untuk memberikan aspirin dan juga P2Y12 inhibitor untuk menekan aktivasi platelet yang lain. Bagaimana dengan GPI? Sebuah final common pathway, reseptor akhir dan utama pada platelet agregasi, di mana aktivasi daripada reseptor ini akan mengikat fibrinogen dengan von Willebrand faktor, sehingga terjadi agregasi platelet dan formasi trombus. Atas dasar ini, GPI
atau glikoprotein reseptor antagonis ini merupakan pilihan terapi untuk memblokade pembentukan trombus. Meski kita tahu di luar sana ada 3 jenis, yaitu abcicimab, eftifibatide, dan tirofiban, tapi di Indonesia kami lebih familiar dengan eftifibatide dengan nama dagang interglidin ataupun ebatid. Dari mekanisme yang sudah jelas tadi, bahwasanya GPI memiliki mekanisme actions yang berbeda dengan antiplatelet yang rutin kita gunakan, apakah aspirin ataupun P212 inhibitor. Pada landmark study eftifibatide, ASPRI, penambahan IV GPI pada aspirin plus tiklopidin atau clopidogrel pada kasus STEMI high risk memperbaiki luaran klinis primer 48 jam dan juga memperbaiki secondary outcome selama 30 hari, terutama pada pasien di mana large thrombus burden dan poor response to oral antiplatelet. Namun tentu saja ini juga diikuti dengan peningkatan perdarahan dari 0,4 menjadi 1,3%. Sekali lagi, ini merupakan periode belum menggunakan poten antiplatelet. Kami sependapat bahwasanya transisi dari clopidogrel ke poten antiplatelet mempertanyakan manfaat daripada GPI, sehingga rekomendasi yang diberikan didasari atas evidensi yang terbatas, studi kecil ataupun subanalisis daripada RCT. Itulah kenapa baik ISC maupun AHA memberikan rekomendasi kelas 2A dengan level of evidence yang sama, C. Pada keadaan khusus, yaitu pada thrombotic complications, high thrombus burden, mereka juga bisa memberikan GPI ketika dibutuhkan, ataupun pada pasien yang belum di pre-treated dengan P212 inhibitor. Menarik ketika kita sedikit menilik konsensus di Jepang. Mereka mempertimbangkan aspirasi trombus oleh karena di Jepang tidak mengenal adanya GPI. Sehingga di sana mereka hanya mempertimbangkan aspirasi trombus pada large thrombus burden. Keraguan akan manfaat GPI ini kami coba analisa dengan Perplexity AI untuk menjawab rumusan masalah lebih cepat dan sistematis. Apakah masih ada manfaat GPI pada kasus primary PCI yang sudah menggunakan poten antiplatelet? Kurang lebih jawabannya adalah didasari atas 5 RCT dan 5 observational study, yang kurang lebih penggunaan GPI masih relevan pada keadaan yang spesifik. Tentu saja spesial skenario ini nanti kita bahas. Namun perlu diperhatikan ketika diberikan, eftifibatide ini menawarkan rapid dan poten antitrombotik sebagai additional terhadap poten antiplatelet oral yang kita berikan. Namun tentu saja ini diimbangi dengan resiko bleeding yang meningkat. Oleh karena itu perlu dimonitor. Peningkatan inhibisi platelet pada mereka yang sudah menggunakan poten antiplatelet dibuktikan dengan studi in vivo, di mana dibuktikan bahwasannya kombinasi antara prasugrel dan GPI memberikan kemampuan inhibisi additional yang lebih baik, apakah itu agregasi platelet, agregasi monosit platelet, maupun aktivasi daripada reseptor GPI itu sendiri. Ini adalah studi in vivo. Bagaimana dengan modern PCI saat ini? Sebuah data dari real world, sebuah registry dengan 4.000 pasien, di mana 70% pasiennya mendapatkan poten antiplatelet dan 26% mendapatkan GPI, dan eftifibatide merupakan mayoritas 42%, dievaluasi selama setahun mengenai primary MACE, secondary bleeding, dan NACE secara propensity score match. Dari studi ini didapatkan bahwasannya pada keseluruhan populasi, penggunaan GPI menunjukkan MACE yang lebih kecil dan secara statistik signifikan. Menentukan langkah Anda berikutnya. Burden ataupun thrombus grade 5, mohon supaya Anda bisa
suatu ongoing iskemia, maka dipertimbangkan untuk menggunakan trombektomi terlepas dari alat yang Anda gunakan. Sedangkan algoritma lain menyajikan bahwasanya ketika Anda menjumpai suatu large thrombus burden, maka Anda dipertimbangkan untuk melakukan aspirasi trombus. Ketika residual trombus itu masih tinggi, maka pertimbangkan untuk menggunakan GPI dan mengulang aspirasi. Sekali lagi, ketika masih ekstensif, antara menggunakan mechanical thrombectomy, IC lytic, ataupun distal protection device dikatakan studinya tidak cukup untuk memberikan rekomendasi antar satu atau yang lain mana yang lebih baik. Sehingga tentu saja hal tersebut dikembalikan ke operator preference. Selain large thrombus burden, indikasi penggunaan GPI pada primary PCI disebutkan beberapa, yaitu no reflow atau slow flow phenomenon, kemudian thrombotic komplikasi pada saat PCI, suboptimal Timmy flow setelah aspirasi trombus, ataupun pada large anterior myocardial infarctions. Dan satu lagi yang disebutkan adalah ketika Anda ragu penggunaan P212 pada pasien yang sedang Anda kerjakan belum adekuat. Hal ini menjadikan indikasi dapat dipertimbangkan untuk memberikan GPI. Setelah kita paham manfaat yang terbatas dan resiko bleeding yang lebih tinggi, adakah cara pemberian yang lebih baik dari perspektif outcomes? Pertama, perihal pemberian bolus. Kami yakin sejawat sudah terbiasa menggunakan GPI. Eptifibatide memiliki waktu paruh yang pendek dan disosiasi dari reseptornya cukup cepat, sehingga dalam 4 jam pemberian secara bolus, fungsi platelet sudah kembali ke baseline. Bolus pertama akan cepat mencapai puncak dan diikuti oleh penurunan yang ringan. Tentu saja pemberian bolus kedua akan mempertahankan dan memberikan efek yang maksimal pada GPI tersebut. Dan penggunaan bolus kedua eptifibatide ini sudah diutarakan pada landmark trial daripada eptifibatide, yaitu ESPRAY, di mana hal tersebut memberikan suatu manfaat MACE, apakah itu reduction in death, myocardial infarct, ataupun urgent target vessel revascularisasi. Perlu kami ingatkan bahwasanya pemberian double bolus ini tidak dikerjakan pada mereka dengan creatinine clearance kurang dari 50. Kami ingin mengingatkan bahwasanya sebenarnya di luar sana juga ada dua sediaan, yaitu yang 20 mg per cc dan juga ada yang 0,75 mg per cc. Di Indonesia pada umumnya sediaannya adalah 0,75 mg per cc. Dan tentu saja berdasarkan tabel ini, ketika seorang pasien berat badannya 60, Anda bisa memberikan bolus sejumlah 14 cc dengan rentang waktu 10 menit Anda memberikan ulang. Dan setelah itu ketika pasien diyakinkan tidak ada masalah dengan ginjal, maka continuous pump-nya adalah 10 cc per jam. Selanjutnya, apabila berdasarkan guideline dan packaging, maka pemberian eptifibatide dilanjutkan kurang lebih selama 18 hingga 24 jam. Pada keadaan di mana GPI sudah tidak lagi diperlukan atau komplikasi sudah teratasi, sebuah studi brief menyebutkan pemberian 2 jam bila dibandingkan dengan 18 jam tidak merubah MACE, namun mereduksi perdarahan yang terjadi. Sehingga pemberian selama 2 jam maintenance bisa dipertimbangkan pada mereka yang tidak membutuhkan lagi GPI. Secara default, eptifibatide diberikan secara bolus dan diikuti maintenance. Namun belakangan mulai banyak studi yang membandingkan apakah pemberian eptifibatide ini bisa hanya diberikan secara bolus. Sebuah studi yang melibatkan 2.200 pasien STEMI membandingkan pemberian abbreviated bolus dan dibandingkan dengan protokol standar, yaitu 2 IV bolus kemudian maintenance. Tentu saja pemberian yang hanya memberikan IV bolus ternyata luaran klinisnya tidak lebih inferior dibandingkan yang diikuti oleh maintenance. Dan ini dinilai dari peningkatan kreatin kinase dan puncak CKMB. Dan yang menarik adalah ketika hanya diberikan bolus secara IV, maka perdarahan turun hingga 50%. Hal ini bisa dipertimbangkan. Selanjutnya adalah dengan protokol yang sama, studi lain menunjukkan hasil yang berbeda. Ketika kita menggunakan bolus only, maka hal tersebut
memberikan outcome iskemik yang sama dengan bleeding yang tidak berbeda. Sehingga dari studi ini disimpulkan bahwasanya meski tidak mendapatkan manfaat iskemik ataupun bleeding, maka umumnya mendapatkan manfaat berupa penghematan cost. Terlepas dari protokol yang Anda pilih, penggunaan eptifibatide dapat mengakibatkan suatu trombositopenia. Oleh karena itu, ketika diberikan, maka setidaknya Anda diminta untuk melakukan evaluasi 2 hingga 6 jam pertama. Karena ketika dijumpai trombositopenia kurang dari 100.000, maka dipertimbangkan untuk menghentikan penggunaan GPI tersebut. Termasuk jika ada perdarahan, tidak usah menunggu 2 jam, Anda diminta untuk segera mengevaluasi trombosit pasien. Hal terakhir yang tidak kalah kontroversial adalah apakah pemberian bolus intrakoroner memberikan manfaat lebih dibandingkan intravenous. Kami mulai mengenal penggunaan intrakoroner ini pada saat fellow. Pemberian bolus intrakoroner dikaitkan dengan perbaikan coronary perfusion dan perbaikan outcome klinis. Dan tentu saja kami ingatkan bahwasanya ini studi yang dikerjakan di masa masih menggunakan clopidogrel. Tentu ketika dilakukan meta-analisis, maka penggunaan intracoronary GPI akan memberikan manfaat klinis yang sama tanpa disertai dengan ekses daripada perdarahan ataupun mortalitas. Sehingga dapat dipertimbangkan pada pasien yang tentu saja Anda nilai resiko perdarahannya tinggi. So, sebagai take home message daripada presentasi kami, yang pertama adalah penggunaan GPI pada primary PCI memang manfaatnya tidak sebesar saat kita masih menggunakan clopidogrel. Namun dengan memperhatikan konteks klinis yang spesifik, tentu saja kita mempertimbangkan antara ischemic risk dan bleeding risk masih dapat dipergunakan, apakah itu dengan large thrombus ataupun thrombotic complications. Dan beberapa modifikasi pemberian seperti intracoronary ataupun bolus saja dapat merupakan opsi untuk masih mendapatkan manfaat iskemik yang sama, namun dengan perdarahan yang lebih rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih, Dr. Yusuf, atas presentasinya yang sangat luar biasa. Dan saya rasa kita semua, kami semua, tentunya semua belajar dari presentasi yang disampaikan Dr. Yusuf. Dan tentunya banyak hal yang disampaikan Dr. Yusuf tentang dari dulu zaman kita dari PPDS dulu masuknya GP2B3A waktu di emergency ya, terus kemudian ada perdebatan antara digunakan rutin atau tidak. Tapi sekarang tentunya dengan walaupun dia sekarang udah eranya poten antiplatelet, tentu manfaat GP2B3A ini masih ada tempatnya pada kasus-kasus terutama yang trombus grade 4, grade 5, apalagi no reflow, yang tentunya menjadi momok saat kita melakukan tindakan primary PCI. Sering kita menyebabkan outcome pasien tidak baik. Sedangkan dari materi yang disampaikan Dr. Yusuf, semua targetnya adalah outcome, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan tentunya kita harapkan bahwa kita sebagai seorang intervensi sangat menggunakan suatu medikamentosa device, itu artinya kita harus selain berdasarkan trial, tentu berdasarkan fakta objektif yang kita dapatkan selama kita melakukan tindakan. Mungkin kita ada 20 menit ya untuk diskusi. Mungkin ada dari panelis, kita ada panelis sekarang di kita, ada 3 panelis yang tentunya sangat semua udah kenal. Ada Dr. Joel Herbert dari Papua ya, Dr. Joel. Ya, Kemudian saat ini sedang fellow. Dr. Kartika Karo, kemudian Dr. Vicky Rewa, yang mungkin bisa memberikan beberapa atau insight yang tentunya yang bisa memberikan tambahan dari presentasi dari Dr. Yusuf tentang penggunaan GP2B3A ini pada era primary PCI dan tentunya pada era poten antiplatelet. Bagaimana? Mungkin ada komen dari
analis untuk Izin speaker. dokter, Belum. Ya, silakan Dokter terima Kartika. kasih buat presentasi yang sangat membuka wawasan dari Dokter Yusuf, terutama buat kami fellow-fellow yang baru. Cuman di sini saya ingin sedikit mempertanyakan Dok mengenai bagaimana cara kita memberikan ebatid ini Dok. Selama saya menjalani fellow ada beberapa rute yang biasa kami kerjakan intrakoroner. Jadi intralesion misalnya kita sudah melakukan aspirasi trombus, kemudian kita bisa administrasi ebatidnya itu melalui thrombosuction kita, Dok. Kira-kira untuk administrasi yang seperti itu apakah lebih baik atau sama saja, Dok? Kemudian mengenai peak-nya, Dok, kira-kira setelah pemberian ebatid ini berapa lama kita bisa mengevaluasi hasil dari pemberian GP2B3A ini, Dok? Karena setelah ada slow flow, no flow, atau bahkan large thrombus yang sudah kita coba untuk lakukan aspirasi trombus tapi tidak berhasil, setelah pemberian regimen ini, kira-kira berapa lama kita bisa evaluasi hasilnya terkait dengan onset dari onset of action dari regimen ini, Dok? Terima kasih. Silakan Dr. Yusuf mengenai pertanyaan. Tadi dari pertanyaan dari Dr. Kartika. Ada komen Dr. Yusuf? Ya, terima kasih. Jadi kalau ditanya memang onset untuk mencapai puncak itu bervariasi ya antara 1 hingga 2 jam. Namun demikian itu adalah berdasarkan ya pemberian intravena. Saya belum mendapatkan apakah berubah ketika intrakoroner. Memang ketika ditanya apakah intrakoroner menawarkan suatu kelebihan dibandingkan intravena, memang sekali lagi studinya belakangan menarik ya. Pada waktu saya fellow dulu saya masih ingat guru salah satu sejawat kita senior menulis Dr. Surya Dharma waktu itu juga memberikan bagaimana kelebihan penggunaan intrakoroneri daripada GP2B3A inhibitor dalam perjalanannya. Cukup banyak studi yang memperbandingkan conflicting, tapi secara meta-analisis disebutkan intrakoroneri pada umumnya memberikan manfaat yang lebih. Yang jadi kendala adalah saya belum menemukan intrakoroneri yang di masa di mana digunakan poten antiplatelet. Jadi tetap lebih baik secara intrakoroner, namun demikian harus hati-hati karena ini dilakukan pada waktu yang menggunakan clopidogrel. Perihal penggunaan atau injeksi intrakoroner melalui aspirating device saya belum baca, tapi secara teoritis itu mungkin lebih mendekatkan daripada tempat trombusnya, anyhow yang disebutkan hanya intrakoroneri saja. Terima kasih. Bagaimana Dr. Kartika? Iya, Dok. Mungkin sharing pengalaman yang pernah kami kerjakan aja, Dok, ya, Ya. selama PO. Jadi mungkin konsepnya seperti itu, mendekatkan lagi ke lesi, jadi pakai suction thrombus itu artinya kita masukkan dari situ, Dok. Oke. Kita sambil menunggu dari pertanyaan dari fellow dari partisipan. Mungkin Dr. Vicky atau Dr. Joel ada komen tentang presentasi tentang ini? Terima kasih Dokter Junior. Terima kasih Dokter Yusuf untuk presentasinya yang sangat menarik. Memberikan kita tambahan kembali, mengingat kembali tentang obat yang mungkin sudah mulai perlahan ditinggalkan dalam kegiatan rutin primary PCI. Pengalaman di harapan kita sih, biasanya kita menggunakan itu memang pada strategi bailout dengan memberikan secara intrakoroner, Dok. Dan tadi studi yang dokter tampilkan bahwa ternyata pemberian intrakoroner tidak memberikan hasil yang lebih inferior ketimbang kita lanjutkan dengan bolus. Dan pada kenyataan memang kita lakukan di harapan kita dengan hanya intrakoroner bolus, lalu tidak dilanjutkan, hampir tidak pernah kita lanjutkan dengan bolus, Dok. Nah, mungkin yang ingin saya diskusikan dengan dokter,
bagaimana dengan isu bleeding risk, dok, pada pasien-pasien yang akan menjalani primary PCI? Mungkin tidak sering kita melakukan risk assessment bleeding risk pada pasien-pasien kita karena saat terjadi trombosis, kita kadang-kadang lebih berpikir eh, bagaimana membuka alirannya ketimbang berpikir tentang bleeding risk-nya, dok, pada kasus yang primary PCI. Mungkin ada consideration khusus, dok, tentang penggunaan eh, GP2B3A ini pada pasien-pasien dengan high bleeding risk, dok. Terima kasih, dokter. Terima kasih Mas Jo. Jadi terima kasih diingatkan. Yang pertama memang belakangan dan meta-analisisnya mengatakan intrakoroneri akan lebih menawarkan manfaat yang lebih dan resiko berdarah yang sama dengan intravenous. Di satu sisi, ketika kebutuhan akan GPI itu sudah selesai, maka tidak memberikan maintenance dose, which is mostly IV ya Mas Jul, itu ternyata tidak mengurangi manfaat iskemik dan malah pada umumnya mengurangi resiko bleeding. Jadi kurang lebih kalau kita coba rangkum, pertimbangkan intrakoroneri dan pertimbangkan untuk melanjutkan maintenance atau continuous dose pada kasus di mana masalah trombotiknya belum selesai. Mungkin kasus berikutnya yang akan disajikan oleh case presenter menjadi yang menarik. Jadi kalau pada kasus trombus yang kita deferred stenting ya jangan tanpa maintenance dose ya Mas ya. Tentu saja kita akan berikan. Di satu sisi ada yang diingatkan apa namanya guideline, kita harus hati-hati ketika memulai primary PCI dan pada umumnya kita diminta untuk memberikan heparin antara 50 hingga 70 international unit per kilo ketika mempertimbangkan GPI. Terus terang saya pribadi umumnya mulai dengan 70 dan memberikan space untuk mempertimbangkan nantinya GPI. Ternyata tidak menggunakan, saya baru mempertimbangkan untuk 70 sampai 100. Karena maaf 70 sampai 100 ini kan untuk pada kasus yang tidak menggunakan GPI. Sekali lagi, kalau Anda punya ACT akan jauh lebih baik. Pertimbangkan menggunakan heparin dengan ACT 200 sampai 250 kalau mempertimbangkan GPI. Bila tidak, maka bisa sampai 250 sampai dengan 300. Sekali lagi, ini adalah salah satu cara kita untuk mereduksi bleeding. Karena kita harus mengakui bahwasannya obat yang kita lakukan untuk mengurangi masalah iskemik itu memiliki resiko perdarahan yang jelas meningkat. Bahkan pada umumnya disebutkan lebih meningkat ketika dibandingkan dengan menggunakan LMWH misalnya. Itu satu hal yang perlu kita sadari. Terima kasih Mas Jo atas pertanyaannya. Ya, ini semakin menarik aja nih diskusi kita sebenarnya pada ini. Masih banyak topik yang sebenarnya kalau kita bicara tentang primer ini nggak habis-habisnya ya, tentang penggunaan. Hanya kita bahas tentang GP2B3A aja sudah luas sekali. Mungkin Dr. Vicky gimana? Mungkin ada komen, Riga? Suaranya belum ada, Dr. Vicky masih mute. Mohon maaf. Izin, tadi ada pertanyaan, kira-kira kapan kita reevaluasi? Yang pernah saya dapatkan itu setelah kita maintenance biasanya 2 hari, hari ketiga kita bisa repeat anionya. Dan terutama kita setelah kita tindakan, misalnya kita sudah kasih intrakoronari, kita misalnya maintenance dengan intravena, mungkin sekitar 2 hari kita lanjutkan dengan antikoagulan LMWH, mungkin hari ketiga kita bisa repeat anionya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Vicky. Saya menangkap ini justru sebagai saran gitu ya. Jadi rentang untuk mengevaluasi ketika kita memutuskan deferred stenting bervariasi, Mas. Mulai dari yang 9 jam, kemudian 48 jam hingga 5 hari. Terlepas dari itu semua, kalau yang dari kami baca memang 5 hari menjadi satu hal yang direkomendasikan. Tentu saja ketika 5 hari penggunaan GPI ini 18 hingga 24 jam, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan LMWH. Itu sekali lagi saya lebih sulit menemukan referensi yang mendukung off-label use daripada LMH ini ketimbang GPI terus terang. Tapi anyhow itu common practice yang kami lakukan. Terima kasih sudah diingatin. Terima kasih, Dr. Yusuf. Ya. Ya, jadi emang kalau kita bicara penggunaan GP2B3A ini emang
pada high thrombus burden ya sangat bermanfaat. Tentu saya rasa kita selalu kalau berhadapan dengan high thrombus burden, selain kita menggunakan GP2B3A, tentu kita menggunakan thrombosuction ya. Yep. Akan menjadi lebih bermanfaat, walaupun secara evidence bahwa secara guideline dia kelas 3, bahwa penggunaan rutin dalam, sebenarnya kan secara meta-analisis memang menyatakan seperti itu. Tapi kenyataannya secara di dunia real world, kita masih menggunakan thrombosuction untuk pada kasus-kasus high thrombus burden di samping penggunaan GP2B3A ini kan, Dr. Yusuf. Dan tentunya kita tahu bahwa pada apalagi yang sama seperti yang Dr. Joel sampaikan, bahwa high bleeding risk tentu akan menjadi risiko pada penggunaan poten antiplatelet, usia tua, pasien CKD. Rata-rata kan kita tahu bahwa pasien-pasien kita emang high bleeding risk dan tentunya akan berisiko dengan penggunaan GP2B3A ini. Nah, saya juga pernah dapat kasus pada saat pasiennya STEMI, pasiennya juga dengan melena. Nah, itu juga menjadi target pada kita. Kadang-kadang kita hanya melakukan targetnya adalah TIMI 3. Terbentuknya TIMI 3, kita lakukan suction tanpa penggunaan, tapi ada pada sempat melihat ada di waktu dengan Dr. Doni, dengan Dr. Sunaria di Taiwan, mereka melakukan tanpa penggunaan antiplatelet. Jadi dia menggunakan trombos apa Action namanya? aja. Action aja kalau nggak salah waktu itu. Jadi dia melakukan tindakan tanpa penggunaan antitrombotik. Kemudian yang tentunya kita agak beresiko juga, wire-nya bagaimana, tentunya akut trombotik bisa terjadi, apalagi tidak ada. Tentu kita tahu bahwa kalau membahas, ini sedikit iklan ya, APAC tahun 2025, Asia Angioplasty Konferensi ya, akan diadakan di Indonesia di Bali tahun 2025. Oh, mantap. Nah, ini akan menjadi pembahasan selanjutnya yang lebih rinci. Mungkin kita lanjut, ada pertanyaan nggak dari, ada nih dari Q&A, Dr. Rizky dan Dr. Arif Wibisono. Mungkin izin bertanya, pertanyaannya adalah untuk pemberian, ini mungkin Dr. Yusuf, izin bertanya dok, untuk pemberian fibatid intrakoroner sebagai bailout, apakah dosisnya sama dengan IV atau lebih kecil, dan apakah sama dengan double bolus lanjut drip, dan bagaimana jika pasien sudah menggunakan poten antiplatelet seperti TICA, apakah lebih kecil lagi dosisnya? Terima kasih, itu pertanyaannya. Mungkin Ya. Dr. Yusuf. Terima kasih Dr. Rizky. Jadi memang studinya sudah ada bahwasannya penggunaan intrakoroneri dosisnya sama dengan intravenous. Kemudian ketika menggunakan ticagrelor masih tetap belum ada adjustment selama dari studi-studi yang dipublikasikan. Namun demikian mengingatkan kembali ketika menggunakan poten antiplatelet, risk of bleeding semestinya sedikit lebih tinggi, dan memang manfaatnya tidak sebesar ketika pasien menggunakan non-poten antiplatelet. Sekali lagi, kalau itu digunakan sebagai bailout, tentu saja itu sebagai usaha emergency, maka ketika selesai diberikan dan trombotik komplikasinya teratasi, maka untuk mengurangi bleeding, Anda bisa tidak memberikan maintenance dose, hanya menggunakan intrakoronari 2 kali bolus. Terima kasih, mungkin semoga Dr. Rizky bisa mendengarnya. Dan kemudian pertanyaan kedua Dr. Yusuf dan para panelis, mungkin beberapa kali kami mendapatkan rujukan pro PCI pasien STEMI saat dirujuk pasien dengan LMWH, khususnya fondaparinux. Ya, jadi bagaimana manajemen strateginya mengingat sudah masuk DAPT, UEFA, dan kita masih akan menggunakan GP2B3A. Gimana Dr. Yusuf? Kelas berat nih Mas ya. Pertama kalau boleh mengingatkan, memang semestinya Fonda tidak ada tempat untuk pasien yang menjalani PCI pada primary ya. Pilihannya jatuh ke LMBH. Dan tentu saja ketika sudah ada LMBH, semestinya kita tidak perlu mempertimbangkan menggunakan suatu heparin pada saat tindakan. Dan secara teoritis, kalau berdasarkan ATOS tadi,
protokol analisis, LMBH memberikan resiko bleeding yang lebih rendah. Maka ketika pasiennya menggunakan LMBH, Enoxaparin maksudnya, Dr. Yusuf? kenapa? Enoxaparin maksudnya. Enoxaparin, LMBH, yes. Betul. Terima kasih diingatkan, jadi enoxaparin. Maka tentu saja hal tersebut lebih aman ketika Anda membutuhkan GP2B3A inhibitor. Masalah timbul kalau misalnya pasiennya sudah kadung dapat Fondaparinux, maka mungkin kami akan memperlakukan kurang lebih sama seperti kasus non-stay ACS. Saya akan memberikan heparin. Tentu saja harapannya menggunakan dosis, saya lupa, dengan OASIS 8 itu ada standar dose, ada juga yang low dose. Seingat saya 50 international unit per kilo untuk menjamin bahwasannya kurang lebih yang dikhawatirkan kateter trombus. Tapi sekali lagi, hati-hati ketika sudah menggunakan poten, kemudian ada Fonda plus adanya heparin, kemudian mau mempertimbangkan GPI, harus betul-betul hati-hati karena risk of bleeding luar biasa, dan saya belum menemukan referensi yang mengatakan itu aman. Terima kasih. Bagaimana dengan antara LMWH dengan UFH ini? Antara Fondaparinux pindah ke UFH. Oke, so sekali lagi kalau pada kasus STEMI kan pilihannya antara UFH dan LMWH. Dan LMWH digunakan ternyata enoxaparin ya. Enoxaparin. LMWH untuk kan enoxaparin dan Fondaparin. bukan, maksud saya, oke. So, LMWH ketika enoxaparin tentu saja menawarkan resiko bleeding yang lebih rendah pada primary PCI. Sedangkan kami umumnya mempertimbangkan Fonda pada pasien yang post trombolitik pada STEMI atau pada kasus non-stay ACS. Dan tentu baik pada keduanya disarankan untuk hati-hati dalam melakukan crossover, terutama crossover antara LMWH dengan heparin. Yang diperkenankan dan dianggap aman crossover pada non-stay ACS adalah dari Fondaparinux ke heparin pada saat tindakan. Begitu Mas Junior. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari panelis? Kalau tentang pertanyaan-pertanyaan? Cukup ya? Oke. Selanjutnya nih, kita masih ada 10 menit ya, sambil menunggu lagi jam 4.20 waktu Indonesia Barat, baru kita masuk ke case. Ini masih ada pertanyaan, kita diskusi lagi bahwa ada pertanyaan dari Dr. Indra Prasetya. Pada kasus no reflow mungkin ya, no flow atau bagaimana pilihan menggunaan GPI atau adrenalin intrakoroner. Mana yang sebaiknya kita coba terlebih dahulu? Terima kasih. Ya, itu menarik ya. Umumnya kita harus menganalisa kira-kira penyebab daripada no flow-nya apa. Tapi more or less ketika setelah Anda mengembangkan sebuah lesi, kemudian terjadi slow flow, pertimbangkan untuk memikirkan suatu distal emboli. Terus terang saya akan mempertimbangkan keduanya, di mana kalau saya lebih yakin itu bagian daripada komplikasi trombotik, saya akan menggunakan GPI terlebih dahulu. Dan ketika tidak berhasil, baru saya akan pertimbangkan penggunaan adrenalin. Yang lebih penting adalah menganalisa apa yang besar kemungkinan mengakibatkan slow flow. Jadi, maaf, tidak ada satu pendekatan yang sama ketika penyebabnya berbeda. Mungkin Mas Junior ada menambahkan, silakan, atau panelisnya. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa kita tahu no reflow sebenarnya disebabkan ada 3. Yang satu emboli, kedua adalah diseksi, dan ketiga adalah trombus. Kita harus tahu bahwa kalau kita bicara tentang no reflow karena emboli, berarti kita sebenarnya kan biasa kita gunakan di sehari-hari dengan nitrat ya, nitrat kadang-kadang. Tapi sebenarnya penggunaan nitrat itu secara ini tidak selalu efektif sebenarnya dibanding dengan penggunaan seperti nicardipin atau nitroprusid. Itu mungkin akan Nicorandil ya. sayangnya kan kita tidak mempunyai. Kemudian karena dissect juga bisa terjadi. Diseksi kadang-kadang no reflow-nya itu karena diseksi, hati-hati. Jadi bukan karena trombus atau karena distal emboli. Jadi itu harus menjadi pilihan. Diseksi kalau memang dasarnya dissect berarti kita harus stenting mungkin pilihannya di situ.
kalau dasarnya trombus, nah itu kita juga harus berpikir apakah karena ACT-nya kurang atau karena heparinnya kurang. Nah, itu yang akan menyebabkan kenapa kan kata Dokter Sunaria kadang-kadang trombus bridget trombus itu kadang-kadang Ya. muncul terus dia. Nah, itu yang kita harus hati-hati dalam penggunaan. Mungkin itu aja sih tambahan saya bahwa kasus-kasus no reflow, nah itu kita harus tahu apa dasarnya kira-kira. Jadi modalitas penggunaan apakah thrombosuction, penggunaan GP2B3A, nah itu kita harus tahu dasar suatu no reflow atau tidak adanya aliran ini pada kasus-kasus TEC. Mungkin ada tambahan dari panelis? Waktu kita masih ada, cukup, diskusi masih hangat. Oke, kita lanjut. Kalau belum, kita lanjut ke pertanyaan dari Dr. Dewa Suma, yaitu selamat sore pada Dr. Yusuf. Izin bertanya, apakah ada studi yang membandingkan efektivitas intracoronary GP2B3A dibandingkan intracoronary fibrinolysis, litik intrakoroner mungkin, pada high thrombus burden? Jadi antara, ya silakan Dr. Yusuf. Ya, jadi tadi saya sebutkan di awal, memang sebenarnya dari berbagai strategi untuk mengatasi trombus ini, selain pertimbangan GPI adalah aspirasi trombus, kemudian distal protection device, kemudian intracoronary lytic, dan juga adanya penggunaan mechanical thrombectomy. Di antara berbagai modalitas ini, terus terang yang paling sering dibahas adalah aspirasi trombus dengan GPI, di mana satu hal yang sama di antara semuanya adalah tidak digunakan secara rutin. Dan terus terang saya belum menemukan yang head-to-head membandingkan antara intracoronary lytic dibandingkan GPI. Yang kami tahu memang GPI ini lebih banyak dibahas. Namun demikian mungkin ketika pada kasus yang betul-betul sudah tidak bisa dilakukan aspirasi dengan GPI, ini yang jadi kendala. Kemudian kita mempertimbangkan intracoronary lytic meskipun dengan dosis kecil, maka hati-hati dengan risiko bleeding yang tinggi. Mungkin begitu, Mas. Ada komen Ya. dari analis mengenai ada yang pengalaman tentang penggunaan litik intrakoroner? Tidak. Sebenarnya ada waktu beberapa ada trial case yang menggunakan litik intrakoroner, tapi saya lupa dosisnya dan hasilnya cukup baik. Dosisnya mungkin sepertiga, saya kurang tahu, lupa saya waktu itu. Tapi yang pasti saya juga tidak berpengalaman penggunaan litik intracoronary. Tapi tentu salah satu menjadi pilihan sebenarnya pada high thrombus burden. Cuman yaitu yang dikatakan Dr. Yusuf, risiko bleeding, hati-hati pada kasus-kasus seperti itu. Ada tulisan yang menarik, Mas. Memang intracoronary lytic ini umumnya menggunakan 10 hingga 25% daripada dosis sistemik. Kurang lebih kalau kita memutuskan menggunakan streptokinase, maka dosisnya adalah 250.000. Sedangkan, ini studinya berdasarkan menggunakan ini, clopidogrel. Ada studi yang menggunakan TPA, di mana pasien mendapatkan ticagrelor dan prasugrel menggunakan TPA dengan dosis 10 atau 20 mg. Sekali lagi, dengan jumlah N yang cuma 440. Dan yang kami belum membaca adalah risk of bleeding ketika on DAPT poten plus heparin plus GPI kemudian dilitik, ini jadi masalah yang terus terang mengkhawatirkan, Mas Madi. Mungkin kalau dari awal bisa dipertimbangkan, sekali lagi tidak ada strategi yang membandingkan head to head di primary PCI, namun demikian bisa menjadi satu modalitas yang kita pertimbangkan. Terima kasih. Oke, sebelum kita menanya, ada satu pertanyaan terakhir mungkin dari Dr. Krisna Jayantika, Dr. Yusuf. Jika dalam penggunaan GPI pada pasien STEMI kemudian terjadi perdarahan mayor, apakah ada tips untuk mengatasi perdarahan tersebut dengan tetap menyeimbangkan dengan risiko trombosis yang masih mengancam pasien?
Iya, memang pada umumnya kita diminta untuk mengevaluasi penyebab perdarahannya apa. Dan secara garis besar memang kita diminta untuk menilai apakah melanjutkan resikonya lebih besar daripada manfaatnya. Dan pada umumnya memberikan saran relatif ketika sudah terjadi perdarahan major on GPI, maka disarankan untuk menghentikan. Dan ketika perdarahan itu belum teratasi, berikutnya adalah menghentikan antikoagulan. Dan tentu saja dengan ikut menilai apakah ada penyebab lain yang organik, misalnya ada gastritis dan lain sebagainya. Sekali lagi, pada umumnya GPI diminta dihentikan ketika ada bleeding komplikasi atau penurunan trombosit hingga di bawah 100.000. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yusuf. Saya rasa ini udah jam 4.20 tepat, hampir. Udah mencapai kita lanjut ke acara selanjutnya ya, Dr. Yusuf dan para panelis. Kita lanjut ke sesi case presentasi oleh Dr. Sarilia Septiani akan menyampaikan kasus dan setelah itu kita diskusi. Terima kasih. Baik, Waktu dan tempat saya serahkan ke Dr. Sarilia. Terima kasih. izin ini saya nggak bisa share slide. Tidak ada pilihannya nih. Mohon admin, mohon dibantu untuk Oh ya, udah. Oke. Udah. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini saya akan presentasikan primary PCI in difficult situation to stand or to defer. Berikut adalah kasusnya, seorang laki-laki usia 60 tahun datang dengan keluhan nyeri dada khas iskemik dengan onset 2,5 jam sebelum masuk ke rumah sakit dengan faktor resiko perokok dan hipertensi. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tensinya 150/83 dengan heart rate 84, RR 24 kali per menit dengan saturasi 98%. Dari EKG didapatkan sinus rhythm dengan rate 85 kali per menit, normal aksis dengan ST elevasi di V1 sampai V5. Pasien dirujuk ke rumah sakit kita dan untuk rencana primary PCI dengan diagnosa STEMI anterior kilip 1. Berikut hasil diagnostik angiogramnya didapatkan pasien dengan lesi stenosis di RCA 30-40% di proksimal dan 20% di mid. Kemudian tampak stenosis 80% di distal sampai bifurkasi LAD dan LCX dari left main dengan medina 111 dan dari LAD kita lihat total oklusi di osteal LAD dan LCX-nya kita lihat dengan stenosis 80% di osteal dengan distal stenosis 70%. Kemudian kita lanjutkan dengan prosedur primary PCI. Kita kanulasi dengan guiding CLS 3,5-6 frank, dilakukan crossing wire pada lesi di LAD dan proteksi ke CX dengan wire dengan ukuran 0,014 sampai ke distal. Kemudian dilakukan predilatasi bertahap dengan balance semi compliance 20 mili hingga ke distal left main. Kemudian evaluasi angiografi tanpa aliran TIMI 3 flow, namun ada high burden thrombus di LAD pada bifurkasi diagonal dan tidak ada diseksi. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya insiden slow flow no reflow pada pasien ini, untuk yang favorable-nya pasien ada dengan hipertensi, untuk yang unfavorable-nya usia 60 tahun dengan Q-wave pada lead V1 sampai V3, kemudian panjang lesi 35,8 mili dengan trombus grade 3 dan syntax score pada infarct related arterinya itu 41,5 dan baseline TIMI flow-nya kurang dari 1 sehingga pasien ini masuk ke high risk incident untuk terjadi slow flow no reflow. Apa yang dapat kita pertimbangkan untuk pasien dengan STEMI dengan high thrombus burden, apakah kita pilih deferred, immediate atau surgery. Nah, pada setting primary PCI, kita lihat setelah dilakukan tindakan pertama dengan
predilatasi, kita lihat apakah dia menjadi TIMI 0 sampai 1 flow atau TIMI 2 sampai 3 flow. Nah, pada pasien ini sudah menjadi TIMI 3 flow. Tapi terdapat high thrombus burden dengan lesi yang lebih dari 24 mili dan high risk feature untuk terjadinya slow flow, sehingga kita pilih untuk dilakukan reverse stenting. Pasien kita berikan obat-obatan dengan DAPT, anti koagulan, kemudian dengan ASA, ticagrelor, LMWH, dan statin. Namun /pada follow up hari ketiga, pasien mengalami akut lung edem. Dengan pemeriksaan fisik didapatkan tensinya 80/50 dengan heart rate 105 dengan saturasi 80%, dan ada Rales di bilateral kedua paru. Dengan EKG tampak peningkatan ST elevasi di V1 sampai V5. Dan kita lanjutkan dengan untuk RPCI dengan support inotropik, morfin, IABP, dan pendampingan anestesi. Ini kita lihat setelah lakukan pemasangan IABP, kemudian kita evaluasi angiografinya, tampak critical stenosis di distal sampai bifurkasi LAD dan LCX, dan critical stenosis di osteal sampai proximal LAD. Kemudian stenosis 70% di osteal dan distal 70%. Dan pada evaluasi angiografi ini kita lihat bahwa trombus yang tadinya berada di bifurkasi LAD D1 sudah tidak ada dan alirannya TIMI 3 flow. Kemudian kita lakukan pemeriksaan IFUS ke LM-LAD, didapatkan hasil tampak lesi fibrotik dan fibrocalcified di osteal hingga proximal LAD dengan lesi fibrotik di distal left main, dengan MLA di distal left main itu 5,5 dan MLA di osteal LAD 3,4, dengan reference diameter di distal 4,1 mili dan proximal reference diameter di mid left main itu 5,0. Kemudian kita lakukan predilatasi di mid left main sampai proximal LAD dengan balon scoring 3020, dikembangkan berkala dengan tekanan 18 sampai 24. Selanjutnya dilakukan pemasangan stand dash dengan 4038 di mid left main hingga proximal LAD, dikembangkan dengan tekanan 10 atm. Selanjutnya dilakukan pot di mid sampai distal left main dengan balon NC 15 mili, dikembangkan dengan tekanan 24 atm. Kemudian evaluasi angiografi tanpa aliran TIMI 3 flow, residual stenosis 0% dan tidak tampak adanya diseksi dan trombus. Ini evaluasi post stenting, dapat kita lihat bahwa posisi stent baik dengan pengembangan yang baik. Pada pasien ini kita putuskan untuk dilakukan single stent strategi. Kita lihat sebenarnya pada untuk pemilihan single stent atau two stent strategi, kita lihat dari angiografinya. Pertama, pada pasien ini kita lihat Medina 111 dengan side branch yang challenging access ya. Kemudian dari intravascular imaging, sebenarnya yang disarankan adalah pemeriksaan IFUS untuk di side branch. Namun pada IFUS yang kita lakukan bisa kita lihat bahwa di osteal dari LCX itu tidak tampak adanya severely disease di side branch-nya, sehingga kita putuskan untuk crossover stenting atau single stent strategi. Kemudian setelah dilakukan single stent strategi, kita juga harus lihat lagi evaluasi angiografinya, apakah ada oklusi di side branch, kemudian apakah TIMI flow-nya kurang dari 3. Nah, ternyata setelah dipasang stent TIMI 3 dan tidak tampak adanya oklusi berat di osteal dari side branch-nya, sehingga tidak kita lanjutkan untuk ke eskalasi ke two stent. Untuk kesimpulannya, kejadian heavy thrombus burden ini tidak jarang pada kasus-kasus TMI, dan pemasangan stent pada pasien dengan high thrombus burden dapat menyebabkan fenomena slow flow, no reflow, yang dapat menyebabkan periprocedural MI dan MIS.
Divert stenting memberikan keuntungan pada kasus ini, di mana thrombus burden dapat diturunkan dan mengurangi risiko insiden slow flow, no reflow. Divert stenting secara rutin pada pasien dengan STEMI belum terbukti bermanfaat, namun jika pasien dipilih dengan tepat, hal ini berpotensi dalam mengurangi ukuran akhir dari lesi infark. Penggunaan IFUS berhubungan dengan outcome kardiovaskular yang lebih baik dalam jangka waktu yang lama. Untuk penggunaan IFUS sendiri pada pasien akut miokard infark perlu dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sarilia atas presentasinya. Good case ya, saya rasa dengan hasil gimana pasiennya, outcome-nya bagus ya, pulang dengan Bagus tak pulang. bagus. Jadi ada beberapa topik ya kita bisa bahas pada kasus ini. Tentu kasus ini pasien dengan STEMI anterior luas ya, dengan shock kilip 4 ya, dengan tentunya menjadi momok setiap kita melakukan suatu tindakan, apakah lagi primary di jam 12 malam tiba-tiba itu lebih momok lagi. Tiba-tiba udah radial menggunakan 6 frank, tiba-tiba guidingnya ternyata berhadapan dengan seperti ini. Nah tentu itu artnya dalam primary. Nah tentunya kita ada banyak waktu ya, sambil saya juga ucapkan selamat datang para Ketua PIKI, Dr. Fauzi hadir pada acara Vivo kita sore ini, Dr. Sodiko Rifki, Dr. Sunaria saya lihat, kemudian Dr. Nahar mungkin bisa memberikan masukan pada akhir sesi mungkin. Mungkin ada tanggapan dari panelis dulu tentang kasus ini sambil kita diskusi menunggu dari para fellow-fellow yang hadir pada sesi kita ini. Terima kasih. Mungkin yang siapa duluan? Dokter, silakan. Izin dok, Kartika, silakan. berikan komentar. Terima kasih Dokter Sarilia, kasus yang sangat menarik sekali dan memang kita dihadapkan di setiap step-step yang kita kerjakan itu kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang masing-masing pilihan itu tentunya punya resiko masing-masing. Tapi dari kasus ini saya ingin sedikit memberikan komentar dan pertanyaan mungkin kepada Dokter Sarilia tentang beberapa step yang yang penting di perjalanan kasus ini. Yang pertama mengenai kita melakukan aspirasi trombus atau tidak. Ya, setelah dilakukan predilatasi dengan balon, kita lihat memang dengan high thrombus burden. Kira-kira pertimbangan apa pada waktu mengerjakan kasus ini sehingga menyebabkan tidak dilakukan aspirasi trombus? Mengingat memang ya salah satu kondisi di mana aspirasi trombus itu masih dapat dipertimbangkan adalah kondisi large thrombus seperti pada kasus ini high thrombus burden. Kemudian mungkin kalau perlu kita akan dibantu lagi dengan seperti kuliah kita sebelumnya tadi pemberian epitibatid. Kemudian yang kedua, pilihan kita untuk tidak melakukan suction thrombus mungkin akan mempengaruhi step berikutnya, yaitu melakukan divert stenting atau immediate stenting. Pada kasus ini akhirnya dipilih divert stenting. Apakah kalau tadi kita melakukan suction thrombus dibantu dengan GP2B3A, mungkin thrombus burdennya juga akan berkurang sehingga pilihan bisa berubah menjadi immediate stenting. Nah, pada saat disampaikan bahwa pasien pada hari ketiga mengalami shock, yang pertama saya terpikir adalah apa reoklusi gitu, karena pada kondisi-kondisi divert stenting ini yang salah satu resiko yang kita takutkan adalah reoklusi kembali. Apalagi pada case ini adalah di proximal LAD yang memang resiko dia apabila terjadi reoklusi jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat. Nah, kira-kira pertimbangan-pertimbangan apa yang menyebabkan pada saat mengerjakan kasus tidak dikerjakan? Kemudian yang ketiga adalah pemilihan strategi untuk stentingnya. Di mana kasus ini adalah kasus bifurkasio, Medina 111 dengan keterlibatan left main. Kira-kira pertimbangan apa yang membuat pemilihan one stent strategi pada kasus ini? Mungkin demikian dokter, terima kasih.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Dr. Kartika. Untuk yang pertama ya tadi tentang pertimbangan untuk dilakukan aspirasi trombus. Ya, memang beberapa penelitian menunjukkan adanya benefit ya dalam meningkatkan perfusi miokardial dengan berkurangnya thrombus burden. Namun ada satu meta analisis oleh Jolie et al. Itu dilakukan pada 18.000 pasien menunjukkan bahwa rutin aspirasi trombus tidak menunjukkan benefit tidak selalu menunjukkan adanya benefit selama tindakan PPCI. Nah, pada pasien ini setelah dilakukan predilatasi, aliran sudah menunjukkan TIMI 3 dan angina sudah berkurang. Sehingga penggunaan aspirasi trombus tidak memberikan perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk penggunaan GP2B3A pada pasien yang kita deferstenting, berdasarkan penelitian defersteni memang memiliki manfaat yang lebih dalam menurunkan angka reoklusi dan angka kejadian slow flow no reflow. Namun pada pasien ini dari rumah sakit perujuk itu sudah diberikan loading ticagrelol dan berdasarkan penelitian yang menunjukkan kombinasi antara GP2B3A inhibitor dan ticagrelol itu meningkatkan angka MIS, bleeding, major bleeding, dan dari hasil propensity score match-nya itu kombinasi kedua obat ini berisiko lebih tinggi untuk terjadi stent trombosis dan intracranial bleeding. Sehingga penggunaan kombinasi keduanya tidak memberikan manfaat pada pasien ini karena kita lihat lagi bahwa memang setelah dilakukan POBA pasien ini sudah menunjukkan TIMI 3 flow dan sudah tidak ada nyeri seperti yang sudah disebutkan oleh Dr. Yusuf tadi. Juga salah satunya apakah ada ongoing iskemiknya ya. Kita lihat bahwa sudah TIMI 3 flow dan nyeri juga sudah tidak ada. Kemudian apakah jika kita menggunakan thrombosuction dan GP2B3A ini akan memberikan keputusan yang berbeda karena mungkin thrombus burden-nya sudah berkurang, mungkin akan jadi immediate stenting. Nah, pada pasien ini kita lihat lesinya itu sampai left main. Kita mungkin butuh IVUS. Kedua, masalah utamanya adalah ukuran pembuluh darah pasien ini adalah 4.0 dari hasil QCA kita itu untuk distal LAD-nya itu kita dapatkan 4.0 dan left main-nya itu dengan diameter 5. Pada saat tindakan kita perlu persiapan lebih matang karena balon NC kita tidak tersedia yang ukuran 5.0 saat itu. Jadi keputusan pasien ini untuk dilakukan divert stenting menurut saya adalah keputusan yang paling tepat pada pasien ini. Kemudian yang kedua tadi setelah perawatan terjadi akut lung edem, maka memang hal pertama yang kita curigai adanya reoklusi, apalagi dengan lesi di osteal LAD. Namun setelah kita lihat hasil evaluasi angiografi pada hari ketiga itu ternyata thrombus burden-nya lebih baik dibanding pada saat tindakan primary. Maka kondisi perburukan pada pasien ini kita perkirakan karena adanya prolonged iskemiknya sendiri. Kemudian yang ketiga ya, tadi masalah kenapa pemilihan single stent ya pada pasien ini, kenapa tidak two stent ya. Jadi memang ada beberapa penelitian, mungkin saya izin share ya. Ini salah satu penelitian oleh Imad Siban. Nah, ini penulisnya adalah guru kita juga, Dr. Teguh dan Dr. Munawar. Jadi dari penelitian ini ditulis tahun 2022. Dari pasien total pasien 820 pasien dengan medina 111 dan atau 011 itu menjalani single stent strategi 519 dan yang two stand-nya 301 dan yang dinilai adalah target lesion failure selama evaluasi 3 tahun. Dari sini dapat dilihat bahwa
target lesion failure terjadi 16% pada pasien yang single stent dan 22% pada pasien yang menjalani two stent strategi. Jadi dari penelitian ini kita lihat bahwa angka kejadian target lesion failure lebih banyak terjadi pasien yang menjalani two stent strategi. Selain itu, ini juga ada penelitian professional strategi pada left main dengan bifurcation disease. Ini satu penelitian yang menilai dari beberapa studi ya, dari Smart Strategy, DK Crash, Excel, Definition, ABC Main, Friend, Bruzzota, Vail, dan Zimarino. Dari hasilnya ini dapat dilihat bahwa pada penelitian Smart Strategy dengan follow up 3 tahun itu menunjukkan professional stenting memberikan manfaat jangka panjang lebih baik dibandingkan dengan strategi agresif dengan 2 stent. Kemudian yang penelitian Excel juga menunjukkan adverse outcome yang lebih buruk pada pasien-pasien yang menjalani 2 stent strategi dibandingkan dengan proficient 1 stent. Untuk penelitian EBC Main, Friend, dan Bruzzetta itu target lesion failure-nya lebih tinggi pada grup yang two stent juga. Nah, hanya di Crash 5 dan Definition 2 yang menunjukkan hasil sebaliknya, di mana strategi two stent lebih baik dibanding professional stent. Nah, pada pasien ini dipertimbangkan dengan single stent juga, salah satunya adalah kondisi pasien dalam shock kardiogenik. Jadi kita usahakan pasien ini tercapai untuk dengan professional stent saja. Saya rasa itu, Dok. Terima Mungkin kasih ada tambahan. Lilia jawabannya. Mungkin ada tanggapan Dr. Kartika? Ya dok, memang untuk hal yang telah disampaikan Dr. Sarilya tadi banyak hal yang bisa diperdebatkan mengenai pilihan-pilihan yang kita gunakan, tapi memang apabila seperti yang Dr. Sarilya bilang bahwa untuk kondisi pasien ini, untuk kasus ini ternyata balon yang kita punya belum ada, kita masih mempersiapkan untuk penanganan yang lebih maksimal, ya mungkin pilihan yang kita kerjakan pada kasus ini sudah sesuai dengan kondisi di lapangan gitu dok. Jadi mungkin kalau kasusnya menjadi berbeda, mungkin pilihan-pilihan yang lain itu bisa jadi pilihan. Apalagi kalau misalnya kita lakukan suction thrombus di awal dan thrombus burden-nya berkurang, mungkin kita bisa langsung immediate stenting apabila memang BHP-nya yang kita punya di saat itu cukup gitu. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Sarilya. Saya tambahkan bahwa memang hati-hati juga pada thrombosuction pada left main, terutama bifurcatio ya. Sering terjadi, apalagi di ostial thrombus, itu kenapa sebenarnya yang ditakutkan beda sama RCA, right coronary artery. Nah itu sering terjadi shifting plaque. Jadi kalau kita thrombosuction daerah-daerah ostial dari LAD, LCX itu malah membuat deterioration. Hati-hati juga thrombosuction pada daerah LAD. Kemudian karena daerah bifurcation, apalagi guiding engage-nya masih di left main. Nah, kemungkinan waktu kita aspirasi trombusnya besar dan bukan masuk ke guiding dia, malah lari ke left circumflex. Nah, itu sering terjadi. Jadi saya sering waktu fellow saya 2 kali shifting plaque dengan pada kasus-kasus LAD teritori pada zaman thrombosuction sering digunakan. Nah, itu hati-hati. Jadi makanya tidak rutin thrombosuction benar-benar menjadi pilihan. Nah, karena kita tahu kalau dia shifting plaque, nah itu akan menjadi. Oke, kasus ini sangat menarik. Mungkin lanjut karena waktu. Saya lanjut ke panelis selanjutnya, Dr. Joel atau Dr. Vicky, silakan. Baik dok. Oke, silakan. Ya. Terima kasih Dr. Junior untuk kesempatannya. Terima kasih Dr. Sarilya sudah mempresentasikan kasus yang menarik sekali, yang sangat mungkin kita temui dalam kegiatan atau praktek kita sehari-hari. Banyak literatur ya dokter yang mengatakan bahwa apa yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan kasus no reflow atau slow flow seperti yang kasus Dr. Sarilya presentasikan. Tetapi dari banyak jurnal-jurnal itu selalu mengatakan ada tempatnya untuk kita melakukan yang namanya prevention untuk terjadinya slow flow itu.
Nah, misalnya seperti cek 2017 mengatakan memendekkan waktu eh, door to balonnya itu salah satu prevention terjadinya eh, slow flow atau no reflow seperti kasus ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya beberapa hal tentang teknikal pada pasien ini, bagaimana atau berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk pasien masuk atau naik ke meja tindakan. Pada akhirnya pasien datang 2,5 jam sebelum masuk rumah sakit, tapi mungkin kita waktu yang kita butuhkan untuk sampai kepada tindakan itu berapa lama? Karena eh, s- sebelum kita mengurusi no flow-nya, kita mungkin harus memikirkan bagaimana mencegahnya. Selain itu, tentang optimal blood pressure control, optimal blood sugar control, itu juga menjadi salah satu prevention pada kejadian no flow seperti kasus yang sekarang. Nah, mungkin Dokter Sarila bisa paparkan ke kami bagaimana kondisi pasien saat itu, perjalanannya sampai ke meja tindakan, bagaimana kontrol blood pressure-nya baik pre maupun post kita di first stenting sehingga sampai kepada pasien mengalami perburukan kembali. Kemudian em, untuk kasus seperti ini saya pribadi ya dok, ini hanya dalam pandangan saya. Mungkin saya setuju sekali dengan Dokter Junior bahwa thrombosuction pada kondisi seperti itu akan membuat lebih mudah terjadinya shifting plak ke vessel yang lain. Dalam hal ini sistem kiri lebih banyak cabang-cabangnya ketimbang yang kanan. Cuman kalau saya sih dok, karena kita mulainya balon 2.0 dan kita bukan berpikir ya, dengan imaging saat ini kita itu kayaknya hampir nggak pernah menemukan LAD itu di bawah 3 ya dok ya. Mungkin kita bisa memikirkan apakah kita bisa memikirkan untuk mengekskalasi eh, size balonnya dok, untuk melakukan predilatasi sebelum kita memutuskan kita melakukan diverse stenting. Atau juga pasien sudah timid 3 flow, jadi mungkin kita punya banyak kesempatan untuk melakukan lesion preparation saat itu sebelum memutuskan eh, tindakan stenting ataupun defer. Karena kalau mendengar ceritanya tadi bahwa akhirnya diputuskan defer, salah satunya adalah karena masalah logistik, dok. Nah, itu memang agak susah untuk kita rubah kalau masalahnya adalah di logistik. Tapi secara praktik sehari-hari mungkin kita memikirkan untuk mengekskalasi balon, proteksi diagonalnya, lalu kemudian memikirkan berapa stand yang harus kita pasang dan melakukan pot di proksimal di bifurkasionya, dok. Jadi itu yang mungkin menjadi eh, yang ingin saya diskusikan atau ingin saya sampaikan sama Dr. Sadli ya. Dan satu hal mungkin tentang pasca kita memasang professional stenting pada pasien ini dan tidak melanjutkan kepada two stent strategi, saya pikir kalau kita lihat hasil dari setelah kita melakukan pemasangan stent left main LAD, kalau kita mengacu kepada definition 2 trial bahwa lesi yang seperti ini bukanlah termasuk bifurcation complex kriteria yang memang harus kita pikirkan sebagai two stent strategi. Jadi saya pikir professional stenting sangat eh, sangat tepat pemilihannya untuk kasus seperti ini dan bukan karena definition 2 trial mengatakan bahwa two stand strategi lebih bagus daripada one stand, tapi karena dia membedakan apakah ini lesion yang bifurcation complex atau non complex bifurcation lesion, dok. Jadi karena ini ostealnya nggak lebih dari 70, terus kemudian panjangnya juga nggak nyampe 10 mm, saya pikir ini bukan termasuk kriteria dan bukan calcified juga gitu ya, dok. Nggak ada trombus, jadi saya pikir ini memang kriteria bukan untuk bifurcation kompleks untuk two stent strategi. Mungkin itu tambahan pendapat dari saya, dok. Terima kasih Dokter Junior, terima kasih Dokter Sarli. Terima kasih Dr. Joel. Saya rasa yang disampaikan Dr. Joel benar, bukan kompleks ya. Jadi emang pilihannya one stand strategi sangat tepat pada. Mungkin Dr. Cyril ya bisa menjawab pertanyaan. Short ya, jangan panjang-panjang, biar banyak diskusi dari teman lain karena waktunya dikit.
Oke, yang penting-penting aja. Terima kasih untuk masukannya, Dr. Joel. Jadi yang pertanyaan pertama adalah berapa lama dari onset pasien dari IGD untuk sampai ke meja tindakan itu kurang lebih 30 menit. Dengan tensi saat itu masih di 140/80 dengan saturasi masih baik, heart rate masih baik, dokter. Pasien masih kilip 1 dan memang masih ada nyeri dada. Pada saat setelah kita lakukan POBA, memang pasien sudah tidak ada keluhan, dok, dengan hemodinamik yang stabil. Jadi kita pindahkan pasien dalam kondisi hemodinamik stabil dan kita berikan DAPT, LNWH, kemudian statin, dan untuk hipertensinya sudah kita berikan ACE dan juga ada beta blocker. Untuk DM pasien posisi saat itu gula darah tidak tinggi dan tidak ada riwayat diabetes. Memang pasien ini hipertensi lama tapi tidak pernah minum obat, dokter. Terima kasih. Itu aja ya. Terima kasih, Dok. Iya. Mohon maaf, ini karena acara Velo ya katanya. Jadi ntar Dokter Vicky ya. Jadi pertanyaan dari Velo antar Velo katanya ini harus diutamakan dulu. Jadi di sini ada pertanyaan dari Velo, Dokter Sani ya. Jika tidak tersedia intracoronary imaging, bagaimana presenter mempertimbangkan two-stent atau profesional? Mungkin jawaban singkat. Oke. Pertama kan kita bisa lihat dari bagian sebelumnya bahwa memang pada angiografi kita sudah lihat setelah dilakukan professional stenting itu evaluasinya menunjukkan bahwa aliran TIMI 3 flow di side branch-nya dengan side branch tidak ada yang oklusi bermakna. Kemudian kan kalau di bagian itu disebutkan bahwa yang bermakna itu jika side branch-nya ada severe osteal pinching lebih dari 90%. Nah, pada pasien ini setelah dilakukan professional stenting one stent strategi, LCX-nya itu baik dengan TIMI 30. Jadi dari sini kita sudah bisa putuskan bahwa cukup dilakukan single stent strategi, tidak perlu dilanjutkan ke two stent strategi. Oke. Selanjutnya, saya rasa itu pertanyaan sama dari Pak Joel tadi ya, Dr. Joel. IFUS pada ACS dipertimbangkan saat apa? Itu pertanyaan Dr. Satul Bahri. IFUS pada pasien ACS itu terutama pada lesi-lesi left main ya, dok. Untuk saat ini yang saya tahu memang penggunaan IFUS akan memperpanjang waktu kita untuk melakukan stenting pada pasien-pasien ACS. Cuma jika itu lesinya left main dan memang diperlukan, maka penggunaan IFUS pada kondisi ACS perlu dipertimbangkan. Oke, jadi pada prinsipnya setiap kasus apapun sebenarnya semua imaging sangat dibutuhkan, baik itu ACS maupun non ACS kalau bisa. Tapi kalau memang life saving silakan, itu lain cerita. Tapi prinsipnya imaging sangat dibutuhkan. Oke, pertanyaan selanjutnya karena waktu, apa yang menjadi pertimbangan dokter menggunakan scoring balon? Nah, ini menarik. Dan kemudian bagaimana pertimbangan dokter dengan memilih stent size 4 pada pasien ini setelah evaluasi dengan IFUS? Mungkin itu. Oke, mengapa menggunakan scoring balon ya? Dari hasil IFUS ini kita lihat adanya lesi fibrotik dan fibrokalsified di area osteal hingga proksimal LAD. Dan hal inilah yang menyebabkan kita memilih untuk penggunaan scoring balon. Kemudian bagaimana pertimbangan memilih stent size 40 ini juga kita lihat dari IFUS ya, kita lihat ukuran distal reference-nya di proximal LAD itu sebesar 4,1 mm. Oke. Ya, mungkin itu jawabannya. Mungkin kita lanjut diskusi dari Dr. Vicky. Mungkin ada tanggapan? Iya, terima kasih. Mohon izin guru-guru, senior-senior, teman sejawat, materinya sangat menarik ya. Kalau saya pribadi pun mungkin akan differ juga, dok ya.
Ya. Secara pribadi juga mungkin satu stent jadi apa yang dilakukan mungkin hampir sama lah kira-kira begitu. Saya mungkin singkat saja, mungkin nanti masukan dari teman-teman atau guru-guru. Kan kalau kita bicara masalah diverse stenting pada STEMI itu ada dua RCT besar tuh. Ada diverse STEMI, ada Damami 3 diver. Pada diverse STEMI itu menunjukkan hasil yang bermanfaat. Sedangkan untuk Danami 3 diver itu menunjukkan hasil tidak manfaat. Kira-kira bagaimana tanggapannya, Dok? Untuk diverse STEMI itu merupakan RCT yang memberikan conventional stenting dengan diverse stenting ya pada pasien STEMI. Memang hasilnya itu menunjukkan adanya hasil yang penurunan secara signifikan terhadap angka kejadian slow flow no reflow pada pasien-pasien yang divert group dibandingkan yang immediate stenting, yang conventional stenting. Untuk yang Danami 3 diver itu malah kebalikannya, bahwa menunjukkan bahwa tidak ada manfaat dari strategi divert stenting ini. Apa yang menyebabkan kedua penelitian ini berbeda hasilnya? Menurut saya itu ada satu penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya divert STEMI ini dia itu melibatkan pasien dengan high risk untuk terjadinya slow flow berdasarkan clinical angiografi. Sedangkan kalau Danami 3 itu dia memasukkan semua pasien primary PCI. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa divert strategi ini hanya boleh dilakukan setelah seleksi angiografi secara hati-hati. Jadi tidak dengan acak. Kemudian untuk divert STEMI sendiri merupakan studi yang endpoint-nya itu dilihat dari evaluasi angiografi dan MRI. Sementara kalau Danami 3 itu dia melihat outcome klinis. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa outcome klinis ini tentu akan dipengaruhi banyak faktor. Jadi dari sini, dari dua hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa mungkin penelitian Danami 3 ini manfaat penurunan insiden slow flow pada beberapa pasien dengan resiko tinggi untuk terjadi slow flow incidence itu berimbang dengan angka kejadian reoklusi karena penundaan yang tidak diperlukan pada pasien-pasien yang resikonya rendah untuk terjadi slow flow. Kemudian faktor berikutnya yang mungkin menjadi perbedaan itu adalah Danami 3 ini studinya lebih besar dengan multicenter ya, randomized dibandingkan dengan studi divert STEMI yang lebih kecil, single center, dan studinya itu mengandalkan bukti nyata dengan angiografi dan MRI. Kemudian pada Danami itu penggunaan GP2B3A inhibitor lebih kecil dibandingkan pada studi divert STEMI. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang mungkin menyebabkan kenapa studi Danami itu tidak menunjukkan adanya manfaat yang bermakna untuk pasien-pasien yang dilakukan divert STEMI. Terima kasih, Dok. Ya, mungkin karena waktu ya, saya mungkin sedikit menanggapi kasus ini. Atau Dr. Yusuf, ada yang ditanggapi nggak, Dr. Yusuf? Secara teknik enggak, saya cuma ingin tanya kepada presenter, selagi menunggu prosedur yang kedua, bagaimana manajemen antitrombotik pasien? Pasien sudah kita berikan antiplateletnya itu berupa ASA dan ticagrelor, Dok. Kemudian kita berikan LMWH. Hanya itu saja sih, Dok, untuk antitrombotiknya. Oke. Tidak diberikan terima kasih. Jadi pada prinsipnya pada kasus ini tentu kalau misalnya melakukan tindakan tanpa imaging, ingat guru kita Dr. Munawar memberikan rumus Finette Law atau Murray's Law dalam melakukan tindakan PCI, bahwa bagaimana kalau tanpa imaging. Kedua, mengenai saya lihat pada kasus ini POT. Nah, POT-nya itu saya lihat pemasangan stand-nya sampai mid daripada left min, sedangkan hati-hati penggunaan POT pada di mana balonnya melebihi ukuran daripada stand. Nah, itu berisiko buat pasien. Jadi ingat bahwa target kita adalah pada
professional stenting, step by step professional stenting juga sangat penting, bahwa jangan sampai saya lihat ini ada 2 bifurcatio, diagonalnya juga sangat besar, left surge-nya juga sangat besar, dan tentu teknik potnya ini agak hati-hati karena saya lihat size potnya 515 ya, dan tentunya itu melebihi daripada stand. Nah, itu mungkin akan menjadi pembelajaran buat ini, tapi kasus ini sangat bagus hasilnya. Semoga pasien dia bermanfaat. Jadi saya lihat di situ potnya lebih panjang daripada panjang stand yang di mid left main ya, Dokter Sarilia ya. Mungkin karena nggak punya ukuran ya. Mungkin idealnya kalau saya sebagai kalau misalnya nggak ada ukuran, saya biasanya pasang sampai postil left main. Jadi nggak takut kalau menggunakan pot tiba-tiba wah nggak ada pot ukuran 6 mili atau 10 mili. Nah itu akhirnya kita menggunakan yang panjang. Nah, mungkin itu salah satu pembelajaran kalau pot, pastikan kita yakin mempunyai ukuran-ukuran yang akan kita gunakan. Kemudian mungkin di sini ada mentornya ya, Dr. Adrian Masno. Mungkin 1 menit, ada komen nggak? Mungkin ada dalam panelis beliau. Oke, terima kasih Dr. Junior. Sahabat saya ini. Luar biasa sekali. Terima kasih Dr. Junior dan Dr. Satilia, saya ucapkan selamat atas presentasinya. Jadi, saudara sekalian, teman-teman fellow, ketika kita melakukan tindakan intervensi, terutama pada kasus emergency, yang harus kita yakinkan adalah manfaatnya bagi pasien. Jadi kadang-kadang manfaat itu tidak kita dapatkan secara immediate, tetapi secara bertahap. Jadi sejauh sekalian, pertimbangan saat itu menghadapi pasien seperti ini dengan waktu awal kan masih dengan hemodinamik yang stabil ya. Hemodinamik yang stabil, kemudian dia memiliki lesi di left main distal. Jadi left main distal, kemudian dengan anatomi yang agak tricky ya. Kita lihat bifurcation-nya itu apakah lesinya itu sampai ke CX atau tidak. Jadi kalau saya memaksakan untuk melakukan tindakan, maka saya mungkin akan melakukan tindakan secara undersize pada saat itu. Jadi kita kan dari QCE kita ada 4 ya di situ ya. Ternyata dari IFUS kita dapatkan di mana. Kemudian justru di LAD-nya tadi diameternya sekitar mungkin di QCE sekitar 3,4-an. Tapi ternyata lebih besar dari itu. Nah, kemudian betul tadi tanggapan dari Dr. Junior, pasien ini memiliki 2 bifurcatio. Jadi bifurcatio LAD ke diagonal dan bifurcatio antara LAD dengan CX. Dan itu dua bifurcatio itu sangat krusial, dan LAD dan diagonalnya juga hampir sama besarnya. Jadi dengan penggunaan, kenapa saya menggunakan scoring balloon? Ini juga saya ingat masukan juga dari Dr. Munawar untuk pasien-pasien, bahkan beliau berani untuk melakukan tindakan tanpa memproteksi ke head brand saat itu. Ya, karena pertimbangannya dengan menggunakan scoring balloon, shifting plug-nya lebih kecil, dan itu saya berikan juga pada pasien ini. Walaupun saya Terima kasih. Wire, kita juga lakukan dengan TX-nya tidak tertutup. X-nya ternyata dari imaging, di sini penting, maka saya bisa menilai berapa panjang dari left main, daerah left main sampai mana yang sehatnya gitu. Sehingga kalau sejawat sekalian misalnya seperti dari Dr. Junior tadi memasang sampai osteal misalnya, mungkin di balonnya kurang besar gitu. Kurang besar lagi. Jadi 5-0 ini sebenarnya memang sampai ke hampir dekat di sekitar proksimal ya. Dan berapa banyak, kan sering kita tanyakan berapa panjang balon pot kita. Setuju bahwa balon pot itu adalah panjang stand yang harus kita pasang ya. Jadi dengan itu kita bisa memperkirakan, dan dengan imaging juga kita bisa tahu kira-kira setelah kita melakukan tindakan
vote itu terjadi, apakah stand kita sampai left main apa tidak, atau ada bagian yang tidak tercover dan apakah terdapat di CX. Nah, dengan iPush kita lihat bahwa opening dari CX itu terbuka. Jadi saat itulah makanya kita akhirnya confident untuk melakukan tindakan professional standing. Mungkin dari saya situ aja. Saya Terima rasa kasih. sih yang kita ingat adalah sekali kita melakukan sesuatu, maka kita harus siap untuk 2 langkah, 3 langkah ke depan. Nah, mungkin sejawat sekalian yang sudah sering melakukan tindakan primary PCR pernah menghadapi ya, kita sudah melakukan stand yang bagus, kemudian saat terakhir kita mau melakukan post dilatasi. Untuk mendapatkan posisi yang bagus saat itu kita dihadapkan dengan no reflow. Nah, itu gimana kadang-kadang kita ya tahu gitu buang juga posisi saat itu. Nah, Terima kasih, mungkin Dr. Mbak, terima kasih. Karena waktu mungkin ada kata penutup mungkin sebelum saya simpulkan, Dr. Fauzi atau Dr. Sodiq Rifki bisa mengenai acara Vivo pada sore ini. Kalau tidak ada, karena waktu, saya simpulkan bahwa acara Vivo sore ini tentang penggunaan GP2B3A dan case yang disampaikan dari Dr. Sarilia, bahwa penggunaan GP2B3A itu pastikan bahwa berdasarkan targetnya adalah outcome pasien. Kalau kita melakukan primary, targetnya adalah outcome. Tidak selalu tindakan primary harus dengan pemasangan stent. Tentunya bahwa penggunaan medikamentosa, penggunaan device, modalitas-modalitas itu digunakan sebaik-baiknya berdasarkan fakta di lapangan dan tentu berdasarkan evidence base. Dan tentunya target pasien adalah yang utama. Apakah deferred stenting, apakah penggunaan pada kasus ini apakah one stent strategy, apakah two stent strategy. Yang paling penting adalah step by step, bahwa tidak selalu bahwa penelitian menyatakan decay crash, kata Dr. Fauzi, emang menjadi yang paling unggul dibandingkan two stent strategy. Kenyataan apakah kita melakukan decay crash itu sangat appropriate atau tidak, apakah benar yang kita lakukan. Nah, itu yang paling penting. Kemudian pada kasus ini sangat bagus sekali hasilnya. Saya rasa terima kasih presentasi dari Dr. Sarilia dan mentornya Dr. Adrian Masnu, bahwa left main stenting artinya tidak bisa kita direct kita kerjakan, terutama device-nya ternyata tidak cukup, tapi tentu menjadi targetnya jangan sampai kita melakukan sesuatu ternyata balon nggak ada stand-nya, yang apakah stand yang kita gunakan benar bisa sampai 5-6 mm saat melakukan tindakan, dan tentu itu tidak sama semua stand. Dan kita harus pastikan bahwa saat terjadi bailout ada two stand strategi yang kita gunakan, apalagi itu akan menyebabkan resiko outcome pasien yang kurang baik. Karena waktu dan melebihi target ya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Piki sebagai penyelenggara Vivo pada sore ini, dan tentunya speaker kita yang hebat, Dr. Yusuf Assegaf, sahabat saya, kemudian 3 panelis, Dr. Joel, Dr. Vicky, Dr. Kartika, yang telah memberikan nuansa baru pada Vivo kita pada sore ini. Saya sebagai moderator mendapat tugas dari Vicky, saya ucapkan selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, dan semoga Vivo-Vivo ke depannya menjadi lahan pembelajaran buat kita semua, baik itu intervensi yang udah senior maupun yang media, dan junior, dan para fellow bermanfaat untuk memperbaiki intervensi Indonesia ke depan. Terima kasih, saya ucapkan selamat sore dan salam sehat dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Dr. Junior.